Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek embedded system kami dengan judul Rancang bangun perangkat jammer berbasis mikrokontroler ESP32. Next. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Maulana dengan NIM 185231047 dan ada Brahmana Saifullah Setiabudi dengan NIM 185231038. Next. Nah, ini adalah latar belakang dari proyek kami. Perkembangan teknologi Internet of Things atau yang lebih dikenal dengan IoT sangat pesat sehingga membuat hampir semua perangkat modern seperti smartphone, laptop, dan sebagainya berkomunikasi menggunakan frekuensi 2,4 GHz, baik melalui protokol Wi-Fi maupun Bluetooth. Nah, di sisi lain, pemahaman tentang bagaimana gelombang bekerja ini dan bagaimana interferensi dapat terjadi sangat penting bagi teknisi jaringan, pengembang perangkat IoT, atau praktisi keamanan cyber untuk menguji ketahanan perangkat. Nah, dengan demikian, proyek ini dibuat sebagai alat pembelajaran untuk satu, memahami komunikasi SPI antara mikrokontroler ESP32 dan modul radio NRF24L01. Dua, mempelajari perbedaan teknis antara kanal Wi-Fi dan Bluetooth. Tiga, mengimplementasikan sistem non-blocking agar perangkat tetap responsif terhadap pengguna. Dan yang terakhir, membuat antarmuka pengguna atau yang lebih dikenal dengan user interface yang sederhana berbasis OLED dan tombol fisik. Next. Nah, ini adalah rumusan masalah kami. Yang pertama itu bagaimana merancang perangkat berbasis ESP32 yang mengintegrasikan fitur scan Wi-Fi, jammer Wi-Fi, dan jammer Bluetooth dalam satu sistem. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan komunikasi NRF24L01 Plus dan metode non-blocking agar sistem bekerja secara responsif. Next. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan kami itu yang pertama itu merancang dan membangun perangkat berbasis ESP32 yang memiliki fitur scan Wi-Fi atau jammer Wi-Fi dan jammer Bluetooth dalam satu sistem. Dan kemudian mengimplementasikan komunikasi NRF24L01 Plus serta metode non-blocking untuk menghasilkan sistem yang responsif dan mudah dikendalikan. Next. Ini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada breadboard, kemudian ada ESP32, kemudian ada NRF24L01 dengan antena sebanyak dua yang menggunakan sini. Kemudian ada resistor yang dipakai 220, dan kemudian ada di sini TP4056 charging module yang digunakan satu buah, ada layar OLED, ada button, ada kapasitor 10 mikrofarad sebanyak dua, dan yang terakhir ada step up module yang untuk memboost volume ke 5 volt. Next. Nah, ini adalah cara kerja dari alat kami. Nah, yang pertama itu proses diawali dengan fungsi setup, di mana ESP32 akan menginisialisasi seluruh paket keras yang digunakan. Pertama, komunikasi serial diaktifkan untuk keperluan debugging dan pemantauan melalui serial monitor. Selanjutnya, seluruh tombol dikonfigurasi sebagai input pull up, sebagai input pull up, dan kemudian agar pembacaan tombol lebih stabil. Setelah itu, sistem menginisialisasi OLED sebagai media tampilan. Apabila OLED itu terdeteksi gagal, maka program tetap akan melanjutkan proses sehingga perangkat masih dapat beroperasi dalam mode darurat tanpa ada tampilan. Berikutnya, modul NRF24L01 Plus tadi akan diinisialisasi melakukan komunikasi SPI untuk memastikan modul terhubung dan siap digunakan. Nah, setelah seluruh proses inisialisasi selesai, sistem berada pada tahap kondisi off, ditandai dengan LED indikator yang mati, dan menunggu pengguna menekan tombol power untuk memulai operasi. Kemudian ada tahap operasi atau loop. Setelah tombol power pada pin D14 ditekan, sistem akan berpindah ke kondisi on. LED indikator menyala, dan OLED menampilkan menu utama yang berisi tiga pilihan. Tiga pilihan itu adalah scan Wi-Fi, jammer Wi-Fi, dan jammer Bluetooth. Apabila tombol scan Wi-Fi ditekan, maka ESP32 akan mengaktifkan mode Wi-Fi Station, memutuskan koneksi sebelumnya, dan kemudian akan segera menjalankan fungsi Wi-Fi.scan networks untuk mendeteksi jaringan Wi-Fi di area sekitar. Hasil pemindahan berupa nama jaringan, SSID, dan kekuatan sinyal atau RSSI ditampilkan pada serial monitor. Sedangkan 4 jaringan dengan prioritas tertinggi akan ditampilkan pada layar OLED. Nah, jika pengguna menekan tombol jammer Wi-Fi, sistem akan mengonfigurasi modul NRF24L01 Plus sebagai pemancar dengan
daya maksimum dan mulai memancarkan sinyal carrier. Nah, selama mode ini aktif, karena frekuensi akan berpindah secara otomatis dari kanal 1 hingga 11 secara berulang setiap 2 milidetik. Apabila tombol ditekan kembali, pancaran dihentikan dan modul NRF24L01 Plus dikembalikan ke mode listening. Nah, kemudian apabila tombol jammer Bluetooth di sini D27 ditekan, sistem akan bekerja dengan mekanisme yang sama, tapi perpindahan kanal dilakukan pada rentang 0 hingga 78. Sesuai dengan kanal yang digunakan pada komunikasi Bluetooth, proses perpindahan kanal baik pada mode Wi-Fi maupun mode Bluetooth dikendalikan menggunakan fungsi milis, sehingga dilakukan secara non-blocking. Nah, metode ini perpindahan kanal terjadi setiap 2 milisecond tanpa menghentikan eksekusi program, sehingga sistem tetap dapat membaca modul, membaca tombol, dan merespon perintah pengguna secara langsung. Next. Kemudian ada keunggulan sistem. Sistem dirancang memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu bekerja secara responsif karena tidak menggunakan fungsi delay, sehingga pengguna dapat mengoperasikan tombol kapan saja tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Selain itu, setiap fitur menggunakan mekanisme toggle, sehingga cukup dengan satu kali kita itu menekan tombol untuk mengaktifkan fungsi dari satu kali penekanan berikutnya untuk menonaktifkannya. Sistem juga memanfaatkan pengaturan daya pancar maksimum RF24_PA_max pada modul NRF24L01 Plus untuk menghasilkan performa pancaran yang sangat optimal dalam pengujian pada lingkungan terbatas. Penggunaan metode non-blocking berbasis milis juga menjadikan seluruh fitur dapat berjalan secara bersamaan dengan tetap menjaga kestabilan dan responsivitas sistem. Next. Di sini ada kode dan tabel dari fungsi dasar dan inisialisasi. Nah, bagian fungsi dasar inisialisasi bertugas menyiapkan seluruh komponen sistem sebelum perangkat mulai beroperasi. Proses diawali dengan fungsi setup yang merupakan fungsi utama yang dijalankan satu kali saat ESP32 dinyalakan. Fungsi ini menginisialisasi komunikasi serial untuk proses debugging, mengatur konfigurasi tombol, mengaktifkan OLED, dan memulai komunikasi SPI serta menginisialisasi modul NRF24L01 Plus. Setelah seluruh proses selesai, sistem diatur pada kondisi awal off dan menunggu perintah dari pengguna. Pengaturan pin tombol dilakukan melalui fungsi init buttons yang mengonfigurasi seluruh tombol sebagai input pull up agar pembacaan logika stabil. Selanjutnya fungsi button press dalam kurung pin. Nah, di sini digunakan untuk membaca status tombol dengan menerapkan metode debounce. Segera mengurangi kesalahan akibat pantulan mekanis saat tombol ditekan. Fungsi init NRF modules dan kurung ini memastikan komunikasi radio berjalan dengan baik. Kemudian next ada fungsi OLED dan antarmuka. Nah, bagian antarmuka pengguna ini berfungsi untuk menambahkan informasi sistem melalui layar OLED, sehingga pengguna dapat mengetahui status perangkat. Clear OLED digunakan untuk membersihkan seluruh isi layar sebelum informasi baru ditampilkan. Kemudian center text berfungsi untuk menampilkan teks pada posisi tengah layar dengan ukuran huruf yang kita dapat sesuaikan agar tampilan rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Untuk memperjelas tampilan antarmuka, maka di sini kita menggunakan fitur draw Wi-Fi icon dan draw Bluetooth icon yang kita gunakan untuk menggambarkan icon Wi-Fi dan Bluetooth pada OLED. Nah, saat perangkat pertama kali dinyalakan, kita menggunakan fungsi show boot screen yang menampilkan layar booting sebagai indikator bahwa proses inisialisasi itu sedang dimulai. Nah, setelah semua proses selesai, fungsi show home screen akan menampilkan menu utama yang berisi pilihan fitur, scan Wi-Fi, dan jammer Bluetooth, sehingga pengguna dapat memilih operasi yang ingin dilakukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fungsi setiap tombol. Nah, di fungsi setiap tombol atau fungsi pertama ini yaitu tentang tombol on dan off atau fungsi tombol power. Nah, di tombol power ini itu jadi setelah dia masuk ke fase booting dan juga di home screen, dia tuh akan sistemnya itu masih off. Nah, kemudian setelah ditekan tombol on atau off-nya itu, maka dia akan masuk ke sistem on. Nah, fungsinya sendiri ada dua, yaitu turn system on dan juga turn system off. Untuk sistem on sendiri itu gunanya itu menyalakan sistem. Nah, LED-nya itu akan menyala dan juga akan menampilkan layar selamat datang. Lalu akan masuk ke menu utamanya. Sedangkan untuk turn system off, dia itu akan ya mematikan sistem. Jadi LED-nya itu akan mati dan juga mematikan segala fungsi atau apa ya? Atau kegunaan dari si jam tersebut. Jadi dia akan masuk ke fase tidur atau tidak bisa mengaktifkan fungsi yang lain.
Kemudian ada fungsi tombol pertama, yaitu tombol scan WiFi. Di fungsi ini itu ada 3 fungsi utama yang digunakan, yaitu make WiFi line dalam kurung index, kedua yaitu show WiFi networks, dan juga yang ketiga itu mode scan WiFi, yaitu mode utamanya. Nah, di make WiFi line index itu dia menggabungkan antara SSID dan juga RSSI atau kekuatan sinyalnya, sehingga menjadi satu baris. Jadi nantinya ketika si tombol pertama ini tuh ditekan, maka dia akan masuk ke scan WiFi dan juga akan menampilkan WiFi terkuatnya di layar OLED. Kemudian ada show WiFi network. Nah, dia itu akan menampilkan maksimal 4 jaringan WiFi terkuat di OLED tersebut. Nah, itu setelah dia melakukan scan WiFi. Kemudian ada scan WiFi sendiri. Nah, scan WiFi ini itu adalah fungsi utama dari tombol pertama ini. Jadi dia akan memutus koneksi WiFi yang lama, kemudian menyalakan scan network dan menampilkan hasilnya di serial monitor dan juga OLED. Proses ini tuh blocking dan juga memakan waktu 1-3 detik. Kemudian fungsi tombol kedua yaitu fungsi jammer WiFi. Nah, di jammer WiFi sendiri itu ada 4 fungsi utama, yaitu start jammer WiFi, stop jammer WiFi, mode jammer WiFi, dan juga sweeping di loop. Nah, untuk start jammer sendiri itu dia akan mengaktifkan fungsi dari si alat kami yaitu jammernya sendiri untuk mengjammer WiFi, khusus ke WiFi ya. Nah, kemudian dia itu akan mengecek kesetiaan dari NRF24. Itu apakah eh, si NRF-nya telah aktif. Kemudian lalu mengkonfigurasi NRF sebagai pemancar carrier atau dalam codingannya itu start cons carrier dan menyalakan flag jammer WiFi aktif sama dengan true. Nah, kemudian setelah jammer aktif maka dia akan ini sweeping di loop. Nah, jika jika jammer WiFi aktif atau sama dengan true, itu maka program akan menaikkan jammer channel index dari 1 hingga ke 11 secara berulang kali sambil menyalakan radio 1 set channel index setiap 2 milisecond yang tadi di awal dijelaskan. Kemudian setelah si mode ini aktif, maka untuk mematikannya yaitu kita menggunakan stop jammer WiFi, yaitu untuk mematikan jammer WiFi dengan menghentikan pancaran stop cons carrier dan mengembalikan NRF24 ke mode listening. Jadi ketika ditekan pertama kali, maka dia akan mengaktifkan mode jammer WiFi, yaitu fungsi toggle untuk tombol 2 jika mati panggil start, jika hidup maka panggil stop. Nah, kemudian setelah ditekan lagi maka dia akan masuk ke stop jammer WiFi gitu. Kemudian WiFi itu fungsi tombol ketiga yaitu jammer Bluetooth. Untuk jammer Bluetooth sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah start jammer BT, stop jammer BT, mode jammer BT, dan juga sweeping di loop. Itu sama dengan WiFi cuma spesifikasinya atau targetnya itu beda, yaitu terletak di Bluetooth kalau ini. Nah, untuk start jammer sendiri itu akan mengaktifkan jammer khusus untuk Bluetooth. Kemudian konfigurasi NRF-nya itu sama seperti di WiFi, tetapi rentang kanalnya yang di sweep adalah 0 sampai 78. Kemudian ada stop jammer BT, yaitu mematikan jammer Bluetooth sama dengan WiFi, yaitu ketika ditekan tombolnya kedua kali maka dia akan mati. Kemudian ada mode jammer batak itu ini tuh untuk menginisiasi bahwa tombol ketiga adalah fungsi toggle untuk tombol si jammer tersebut. Kemudian ada sweeping di loop. Nah, sweeping di loop sendiri itu memastikan bahwa jika si jammer BT aktif itu atau bernilai true, maka program akan menaikkan jammer channel index dari 0 hingga ke 78, lalu berulang setiap 2 milisecond. Kemudian ada fungsi sweeping non-blocking. Di bagian ini itu ada 3 fungsi utama atau 3 kode utama, yaitu unsigned long last jammer time sama dengan 0, yaitu variabel global untuk menyimpan waktu terakhir kali kanal berpindah. Kemudian ada yang kedua yaitu const unsigned long jammer interval ms sama dengan 2, yaitu di sini 2 itu adalah uh, jeda waktu antar kanal itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu block if now last jammer lebih dari sama dengan jammer interval ms. Jadi di dalam loop ini itu blok ini itu memastikan kanal hanya berpindah setiap 2 milisecond tanpa mengganggu eksekusi kode lain seperti pembacaan tombol dan juga fungsi on off dan lain gitu. Nah, ini adalah kunci utama agar ESP32 dapat tetap responsif gitu. Kemudian ada fungsi pendukung untuk mendeteksi NRF24. Nah, ini ada 2 yaitu setup one radio name, yaitu fungsinya itu fungsi internal untuk mencoba koneksi ke satu modul NRF
24 untuk menggunakan nilai true jika berhasil, ataupun juga dia dapat connect dengan NRF yang lainnya. Karena di sini menggunakan dua, jadi bisa connect ke salah satu ataupun keduanya. Kemudian ada yang kedua yaitu init NRF modul, di mana ini tuh berguna untuk memanggil setup one radio untuk NRF 1 dan juga NRF 2 lalu mencetak seharusnya di serial monitor. Nah, ini adalah Jadi fitur berikut adalah demo dari demo. alat kami, yaitu jammer dengan 3 fungsi, yaitu scan wifi. Nah, berikut adalah demonya. Dan juga pertama ini adalah codingannya, seluruh codingannya. Kemudian ini adalah alatnya. Nah, ketika pertama kali dia nyala, dia itu bakal, nah, ESP booting. Nah, kemudian sistem off. Nah, kemudian ini adalah tombol on atau off-nya. Kita tekan. Nah, dia akan masuk ke sistem on dan akan ada penampilkan fungsi-fungsinya. Ini adalah tombol 1, yaitu tombol scan wifi. Nah, dia akan scan wifi dan akan menampilkan wifi yang ada. Ini adalah wifi yang ada di dekat saya. Kemudian kita akan menekan tombol 2, yaitu jamming wifi. Nah, dia akan aktif untuk melakukan jamming wifi. Nah, ini tuh dapat dilihat dari sini. Bentar. Nah, itu sini terlihat bahwa wifi saya naik turun karena si jammer ini menghasilkan noise ke wifi, spesifik ke wifi. Kemudian kita salah. Maaf. Nah, dia bakal langsung aktif untuk melakukan pengiriman sinyal noise ke wifi tersebut. Itu makanya wifi saya naik turun. Kemudian kita stop, mengganti ke jammer Bluetooth. Nah, dia akan aktif menjammer Bluetooth. Nah, kita coba jam wifi. Nah, karena noise dari si ini, kemudian kita akan sistem off lagi. Jadi di alat ini juga itu ada 4 tombol jumper, ada OLED, 2 NRF, dan juga. Nah, berikutlah kode demonstrasi dari alat kami. Kemudian kesimpulannya yaitu Project ESP32 Tools ini itu telah berhasil menggabungkan 3 fungsi utama, yaitu scan Wi-Fi pada tombol yang satu, kemudian jammer Wi-Fi pada tombol 2, dan juga jammer Bluetooth pada tombol ketiga dalam satu perangkat genggam berbasis ESP32 dengan memanfaatkan library RF24 dan juga teknik pemrograman non-blocking MILIS. Kemudian perangkat ini juga mampu memberikan interferensi frekuensi terarah pada pita, yaitu khusus di 2,4 GHz tanpa kehilangan kemampuan untuk dikendalikan oleh pengguna kapan saja. Proyek ini sangat cocok digunakan sebagai alat pembelajaran di laboratorium untuk memahami karakteristik frekuensi radio, komunikasi SPI, dan juga pemrograman sistem embedded real time. Nah, sekian untuk presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.